Sutra merupakan salah satu sumber daya alam yang menghasilkan bahan baku serat tekstil. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana cara membudidaya ulat sutra. Ada yang takut sama ulat? Takut? Nah? Oh, enggak takut. Siapa yang mau uang? Siapa yang mau uang? Ayo. Enggak ada yang mau uang ini ya? Nah, diajari berarti nanti. Karena kenapa saya bilang tidak mau dengan uang? Karena dengan kita belajar budidaya ini akan menghasilkan iya. Kita mungkin sebagai penyandang disabilitas sulit untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi kita tidak boleh patah semangat, ya. Baik, kenapa saya memilihkan pembudidaya ulat sutra ini? Karena saya yakin teman-teman dan sahabat-sahabat saya bisa semua melakukan tanpa harus memiliki keahlian dan pendidikan yang tinggi. Tidak perlu itu. Yang dibutuhkan hanya ketelatenan, ya. Nanti setelah saya ajari tentang bagaimana pembudidayaan ulat sutra, sahabat-sahabat semua harus bisa melakukan juga. Baik, di sini bisa kita pergunakan. Kira-kira buat apa kalau kotorannya? Ada yang tahu? Dibuat pupuk, ya, karena itu termasuk pupuk organik, ya, yang ramah dengan lingkungan, dengan tanah, itu sangat ramah. Kemudian selain bisa dipergunakan semuanya, bisa menghasilkan uang. Karena nanti di sini kita dari telurnya kemudian berubah menjadi ulat dan menjadi kepompong, itu bisa dilakukan prosesnya dari A sampai Z-nya itu akan menghasilkan uang. Sekarang sebelum dari materi yang saya sampaikan, saya akan pamer dulu, ya. Telur nanti kita kasih, tidak usah keluar duit, ya. Nanti minta ajari bagaimana caranya telur itu berubah menjadi ulat. Ulat pastinya dikasih makan, ya. Kalau kasih makan sendiri, makanannya adalah daun jala. Itu bisa kita cari, atau ketela karet. Mungkin bapak dan ibu ada yang sudah pernah lihat, gitu, yang daunnya agak besar, warnanya hijau, bukan yang memanjang seperti yang singkong karet biasanya ada di pagar, ya. Kemudian nanti kepompongnya kita akan ambil, kita akan beli. Tadi di awal bapak ibu tidak mengeluarkan duit, kan, ya? Telurnya dikasih, ya, kepompongnya akan kita beli. Nanti di paguyuban atau di wilayah Kecamatan Singosari akan ada pengurusnya, ya. Kemudian dari kepompong itu, kalau bapak dan ibu menyetorkan kepompongnya saja, harganya cuma 20.000. Bukan 1 kilo. Iya, kalau 1, Bu, saya belum berikan nanti, Bu, ya. Iya. Kemudian kalau dikeluarkan kepompongnya atau pupanya itu harganya 250.000 per 1 kilo. Pingin enggak, Bu? Saya juga pingin, ya. Kemudian dari kepompong itu kita olah, kita bentuk menjadi benang. Ada nanti juga kita ajarkan juga bagaimana cara pemintalan benang. Untuk 1 on benangnya kita hargai 1 kilonya 1.600.000. Ya, ada yang mau 1.600.000 cuma memintal aja 1 kilo, Bu, ya. Kemudian kalau menjadi kain kita ajarkan tenun juga, itu harganya mahal, bisa sampai 4 juta, ya. Kemudian kalau yang nanti pinter batik, bisa kita ajarkan juga di kainnya sutra itu kita batik, itu mahal lagi. Jadi dari awal proses sampai di akhir proses kita akan ajari dan kita akan dampingi, tidak dilepaskan begitu saja. Jadi nanti kita sebagai pengurus akan datang
kita sampaikan dan sehingga menghasilkan sebuah kepompong yang memang gendut-gendut. Jangan cuma kita yang gendut ya, ular yang gendut itu nanti hasilnya juga akan bagus karena abot timbangannya ya. Sekali panen kita bisa menghasilkan 10 kilo. Kalau 20.000 kali 10 berapa Bu? Nah, pinter kalau udah ngomong pasti wes ya, apalagi kalau sudah tahu uangnya dipegang pasti tambah pinter lagi. Itu harapan dari kami. Baik, next. Ya, ini Indonesia itu sebetulnya kaya ya. Semua apa yang diciptakan Allah itu nanti akan bermanfaat buat kita. Mungkin kita tidak menyadari ketika kita melihat pohon jarak. Kayak apa sih? Ya, kadang dibabati mergone pegel jadi ilalang. Ya, mungkin sangat bermanfaat sekali buat kehidupan kita. Dari jenis ulat sutra alam itu ada 5 jenisnya. Yang pertama murbei, kemudian tasar, ada tasar lagi yang berbeda makanannya, kemudian eri dan ada muga. Nah, yang akan kita sajikan kepada Bapak, Ibu dan sahabat-sahabat saya semuanya, kita akan memilih eri. Jenisnya wis keren ya, eri susah kalau penyanyi dangdut ya. Kenapa kita memilih eri? Saya akan menjelaskan dari keunggulan dari eri ini adalah yang pertama adalah cocok di iklimnya Indonesia. Iklim Indonesia ada berapa Bu? Apa Bu? Kompak Bu, apa aja Bu? Masih menunggu hujan untuk menanam jaraknya nanti ya. Ya, eri ini makanannya daun jarak sama daun ketela itu tadi. Dan ketersediaan pakan ini sangat melimpah di kita. Kita bisa menanamnya. Ya. Selain itu perawatannya lebih mudah. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya sudah punya di rumah. Mungkin bisa ditampilkan sedikit gambarnya ulatnya Mas Toto. Berapa kali Bu ininya Bapak Ibu yang satu hari makan berapa kali? Ojo ping papat lemu. Ya, kalau ini Bu tidak ada takaran, ketika dia lapar dia akan makan terus. Nggak apa-apa, jenengan semuanya ngaret semuanya, nggak ngaret kayak ngaret no sapi ya. Tapi insya Allah bisa Bu beli sapi nanti uangnya. Kalau jenengan semuanya benar-benar menjalankan dan telaten, ya. Ini di awalnya adalah berbentuk kuku. Nanti tidak ada yang terbuang sama sekali. Ini proses pembibitannya. Ini nanti telur. Ini pertama kita jelaskan dari kukunya. Ibu-ibu dan bapak tidak perlu membuat tempat yang luas. Dia dicantolkan gitu aja, dia tidak akan terbang. Dia diam. Ada yang laki dan ada yang perempuan. Kalau yang laki-laki itu biasanya dia bisa bertahan hidup agak lama, badannya kecil. Lek sing wedok, kira-kira apa ciri-cirinya ya? Lomo mesti. Nah, mesti wong wedok akan sing lomo ya. Sama dengan kupu pun juga akan gendut seperti itu. Itu cirinya karena dia ketika dia menjadi kupu-kupu sudah membawa telur, dan telur itu akan dibuahi oleh kupu laki-laki. Dia punya bertelur tadi, kemudian tidak perlu proses yang ribet, tapi perlu ketelatenan. Bapak Ibu harus memperhatikan kapan kupu-kupu itu bertelur. Ketika bertelur di hari pertama, itu ditandai. Misalkan tanggal 12, koyok jenengan gajian itu Bu, dicatat tanggal 12 saya bayar arisan panci. Ya, sama. Kupu ini bertelur pada tanggal 12. Biarkan, jangan disentuh. Tetap biarkan pada tempatnya. Setelah pada hari ketiga, berarti kalau tadi tanggal 12, kalau 3 hari lagi tanggal berapa? Nah, tanggal 15
pas wayahe bayar cicilan motor, ndoke dicepoti, ya, dipanen kemudian ditaruh di tempat wadah, jangan sampai kena semut, ya. Jadi telurnya kita simpan, kemudian di usia ke-5 hari dihitung lagi Bu ya, dikasih tulisan, jangan lupa dikasih tulisan. Di hari ke-5 itu kita tutup dengan daun apa tadi Bu yang buat makan? Daun jarak, ya. Ketika ditutup dengan daun jarak itu kadang-kadang 2 hari sekali atau 1 hari berapa jam sekali kita semprot biar lembab. Jangan disiram ya Bu ya, jemek nanti. Cukup disemprot aja. Tujuannya hanya untuk suhunya tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Kemudian setelah 5 hari dari itu tadi, coba Ibu Bapak lihat di bawahnya daun itu pasti menempel ulat yang kecil-kecil banget. Tadi sudah kita lihat, ya. Kemudian dari situ kita sudah harus rajin memberi makan, ya, rajin memberi makan. Dikasih daunnya itu tadi, dikasih daun sampai nanti usianya juga harus ditulis di situ. Jadi jangan lupa di situ ada bolpen sama buku atau kertas apapun. Jangan cuma buat mencatat utang sama tagihannya saja ya, tapi dicatat untuk kita menghasilkan uang. Nah, ini dari telur tadi kemudian menjadi ulat seperti ini ketika dia masih kecil. Nah, ini jangan takut, jangan bermusuhan, bersahabatlah, karena ini yang akan mendatangkan rezeki buat kita. Ya, enggak gagal, enggak. Itu yang selalu harus kita masukkan ke dalam pikiran kita. Jangan bertengkar, bersahabatlah, sama. Itu filosofi buat hidup kita. Jangan bertengkar dengan siapapun, karena dengan kita berteman di situ akan ada rezeki buat kita. Itu yang harus selalu Bapak dan Ibu ingat. Ini kemudian dikasih makan terus, akhirnya dia seperti ini, karena dia hidupnya hanya makan dan makan. Ketika ulat sudah kelihatan agak besar, harus selalu sering dibersihkan. Dibersihkan apanya? Teleke, nek basa Jawa teleke lho Bu, tapi teleke garing kok. Ya, yang hitam-hitam itu harus dalam keadaan selalu bersih. Ya, atau nanti Bapak dan Ibu bisa memakai kasa, tapi harus lebih tahu ukurannya antara ulat sama kasanya ya. Kok kasanya gede-gede, ulurnya jeblok kabeh gitu, teleke sak ulur-ulurnya jeblok ya. Itu yang harus diperhatikan. Dia kerjaannya hanya makan Bu. Kalau kita makan mesti disuruh dia ya. Kalau ular jangan disuruh dia. Makan dan makan. Dan jangan lupa selalu membersihkan tempatnya. Diperhatikan ketika makanan sudah habis dan dikeimannya. Tapi harus dibersihkan dulu. Jadi makanan yang kering itu tidak ikut termakan dan akan mengganggu dari hasil dari kualitas ulatnya tadi. Loh, mungkin ada yang perlu saya sampaikan bahwa tidak hanya manusia yang butuh tidur. Ular itu loh Bu. Loh saya tuh biasanya setiap kali dia habis makannya banyak, dia akan istirahat dan tidur diam. Biarkan, jangan disentuh-sentuh. Dia tidur. Jadi kan aja kalau tidur diganggu kan nggak nyaman juga ya. Ya, itu akan mengakibatkan stresnya pada ulat sutera kita. Jadi biarkan saja. Asalkan ada makanan segar. Ingat ya, makanan daunnya harus segar. Ketika sudah kering, segera dipindahkan. Pelan-pelan aja. Jangan takut memegang, karena ini tidak gatal sama sekali. Langsung disugesti di pikirannya. Jangan bertengkar, bersahabatlah, jangan bermusuhan. Ya. Setelah usia 16 hari, biasanya ulat ini akan berkurang makannya. Ya. 16 masuk ke 17 itu akan
selera makannya akan berkurang, bukan karena dia patah hati, tapi dia akan ada proses untuk menuju ke kepompong. Setelah usia 20 hari, ibu dan bapak siapkan klaras. Tahu klaras? Nopo sih klaras? Nah, godhong gedang sing garing ditutupne ning dhuwure utawa kertas. Jenengan eling enggak lek gawe obat nyamuk digawe kipas. Nah, kenapa harus seperti itu? Karena ular ketika dia akan menjadi kepompong, dia mencari tempat yang gelap. Ya, larasnya ditutup nih. Dan jangan takut ketika dia mau berubah menjadi kepompong, dia nuyur nanti ibu. Makanya siapkan tempat untuk dia, tempat gelap itu tadi. Tapi nggak sampai ke mantos kok bu nuyur ya. Biasanya di sekitarnya tempatnya aja. Ya, nanti kita bisa beritahukan atau kita lihatkan aja, tetapi tidak harus seperti itu untuk kandangnya. Lebih bagus seperti apa itu ada dari kita. Kemudian setelah dia menjadi kepompong bu, jenengan yang pertama diamati bu, dari hewan prosesnya seperti itu adalah pelajaran hidup buat kita. Dia hanya makan, tapi dia menghasilkan sesuatu yang berharga tinggi. Harusnya kita sebagai manusia juga seperti itu. Disabilitas bukan halangan kita untuk berkarya. Ya, anak dan bapak-bapak semua yang ada di sini, meskipun disabilitas juga bisa melakukan hal apa yang dilakukan oleh orang-orang non disabilitas di sekitar kita. Kita harus buktikan, kita juga mampu untuk nanti. Ya, semangat pagi. Terima kasih. Sudah ngantuk? Seneng apa gak? Seneng apa mboten? Wah kok loyo sih. Semangat pagi. Ya, sing semangat iki golek duit. Ya, saya aja semangat loh. Ya, setelah menjadi kepompong, kalau pengen cuma menjualnya seperti itu bisa segera nelpon pengurusnya. Kalau tidak, setelah kepompong dipanen usia 5 hari atau 6 hari diguntingi, dibuka. Besok akan kita ajarkan juga. Apa yang saya sampaikan dimasukkan dulu ke dalam pikiran kita. Besok kita prakteknya. Oh iki toh sing diomong ning guntingi kepompong. Ya, kita keluarkan kepompong itu. Ya, kita pisahkan antara kepompong dengan antara kepompong dengan pupanya. Ya, hasilnya kalau sudah dikeluarkan dan dipotong 1 kilonya bu 250.000. Pengen nggak? Nggak pengen tapi dewi. Ya, setelah itu kalau sampean semuanya pengen lebih lagi dari kepompong itu bisa kita olah. Nanti kita juga ajari bagaimana kepompong itu bisa kita pintal. Ya, dipintal itu nanti kita ada alatnya juga. Mudah-mudahan dari dinas nanti setelah melihat bapak dan ibu punya keahlian untuk memintal, akan kita berikan bantuan alat pintal. Tetapi dengan catatan harus memang benar-benar dipergunakan. Ojo didae pameran di omah, ya. Karena yang memberikan bantuan itu juga akan bertanggung jawab karena bukan uangnya sendiri. Ya, itu yang perlu dicatat Bapak dan Ibu semuanya. Kita boleh menuntut hak kita, tetapi jangan lupa dengan kewajiban kita. Ya, setelah kita gunting itu tadi, kepompongnya bisa diolah, kemudian dilakukan pemintalan. Ada pemintalannya, misalnya gambar pemintalannya, dan kita pintal. Iki regane lho warang bu. Sumpah salah wis, duwe wakeh iki. Kalau sampai bisa memintalnya kecil-kecil benangnya, itu 1.500.000 bu, bukan 1.600.000 ya, 1.500.000 dalam kilonya ya.
Kalau yang agak besar, nanti ada jenisnya yang kecil. Kalau sampean rajin, telaten, sabar, itu hasilnya kecil. Itu akan lebih mahal. Makanya di situ kita ada pelajaran bahwa kita sebagai manusia harus menjadi orang yang sabar. Belajar sabar teko mental benang. Bahno tonggone ngomong apa ngajak rasan-rasan ora usah dirungokne. Aku tak mental benang oleh duit. Sekarang apalagi yang kita pikirkan kalau bukan duit? Berapa? Pokoknya 1 kilo harganya 1.500.000 itu tadi ya. Ini nanti sampai diajari juga ya opo carane benang iki iso kaya ngene iki. Jadi dari situ Bapak Ibu belajar semua. Klambi yang dipakai kita itu kok iso apik kaya ngene itu prosesnya seperti apa? Ya. Kenapa saya memilihkan ulat sutra? Karena ini semuanya belajar dari alam. Ya. Panganannya teko alam, diolah pun dengan cara yang alami dan menghasilkan sesuatu yang alami juga. Itu yang bisa memperkuat ekonomi dan kesejahteraan kita sebagai penyandang disabilitas. Kita tunjukkan bahwa kita juga mampu seperti mereka. Bahkan kita bisa lebih dari mereka. Bapak dan Ibu sekarang ajarkan anak-anak bisa mandiri. Kita nggak tahu loh Bu, Pak, kita sudah antri semuanya. Entah siapa yang berangkat duluan. Itu yang perlu dicatat. Ketika kita berangkat duluan, anak yang kita tidak bekali apa-apa harus dikemanakan? Apa hanya mendapat belas kasihan dari orang lain? Tidak ya. Keluarga pun juga tidak akan sepenuhnya memperhatikan seperti ketika kita memperhatikan anak-anak kita. Jadi yang paling utama buat kita adalah membuat anak kita mandiri. Ya, jangan ada aku saatnya tak ngomong bawang, jangan. Kita tidak selamanya ada pada di samping mereka. Ajarkan. Setiap habis selesai makan, dikorai. Itu hal sepele, tetapi itu akan menjadi bekal buat anak-anak kita ke masa depan yang lebih baik lagi. Kemudian dari sutra semuanya bisa ditanya harganya berapa. Sampean kalau cuma tenun ini tok, ya harganya larang. Tapi lebih mahal lagi kalau kita sudah batik. Ada yang mau belajar batik? Ada enggak? Nah, nanti kita akan ajari. Jadi kita dari telur, kemudian prosesnya ulat menjadi kepompong dan kepompong bisa menjadi benang, kemudian benang bisa ditenun menjadi kain, kain bisa dibatik. Ini nanti akan kita ajarkan. Semoga dari desa juga memfasilitasi semuanya. Ya, jangan pernah takut untuk menjadi maju. Bikin kerajinan. Makanya tadi saya bilang tidak ada yang dibuang sama sekali. Ya, nanti bisa kepompongnya itu diguntingi, diwarnai, kemudian menjadi hiasan seperti ini. Nek sing gak pengen mintal benang bisa belajar untuk membuat keterampilan. Sing gak pengen keterampilan iso mintal benang. Pokoknya gak ada ceritanya hari ini kita datang tidak mendapatkan suatu apapun. Insya Allah kedepannya Bapak dan Ibu serta sahabat-sahabat semuanya bisa berkarya dan bisa berdaya. Begitu juga dengan ulat. Ulat gak bisa berdaya di matos soalnya ya, gak bisa ke warung. Tapi kita yang menyediakan. Jadi pastikan bahwa Bapak dan Ibu sudah ada pakannya. Lek wayahe ketemu anak sekolah Ibu, arep milang-milih didelok, oh nek ngono ono jarak, siswa kita arit. Sama, saya juga seperti itu. Ketika saya berangkat ke Singosari, mesti aku milang-milih Bu. Makanya nek perlu jenengan mendarat orang KTP, ora bakalan ero soalnya milang-milih goleki jarak. Iya. Ruang pemeliharaan tidak harus luas. Pasti Bapak dan Ibu berpikir, aku gak duwe kamar sing ngombo. Tidak perlu.
Iki lho Bu pakai tampah iso. Preso nggih pakai tampah tahu ya. Pakai tampah bisa. Pakai kerdus bekas minyak yo iso. Ya, nanti kita akan ajarkan di waktu pertemuan hari kedua. Jadi sing pengen oleh duit lebih aja sampe gak lebih. Kedua kita akan ajari dan kita praktekkan ya apa caranya meminta benar. Break dulu ya kesehatan. Kalem ini apa saya ya? Apa?